Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Jumpa lagi dengan saya Pendeta Don Walandungo. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan MTPJ Gemim tanggal 16 sampai tanggal 22 Februari tahun 2025. Ada 3 pertanyaan yang diajukan di sini. Kalau minggu sebelumnya kita menjawab 2 pertanyaan, kali ini kita menjawab 3 pertanyaan. Saya akan bacakan bagi kita semua. Pertanyaan nomor 1, bagaimana perbedaan karakteristik dan tindakan antara hikmat dan kebodohan menurut Amsal pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Yang kedua, apa saja tantangan khusus yang dihadapi orang percaya dalam mencari hikmat di era digital. Yang ketiga, bagaimana kita dapat menghindari jebakan kebodohan dan membuat pilihan yang bijaksana di era digital. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita berkonsentrasi menjawab 3 pertanyaan ini. Mari kita bahas satu persatu dan kita mulai dari pertanyaan nomor 1. Bagaimana perbedaan karakteristik dan tindakan antara hikmat dan kebodohan menurut Amsal pasal 9? Saudara, pertanyaan nomor 1 ini mengajak kita untuk dapat membedakan mana karakteristik dan tindakan hikmat dan mana karakteristik dan tindakan kebodohan. Antara hikmat dan kebodohan diperhadapkan di sini. Kitab Amsal dalam Alkitab berbahasa Ibrani tergolong dalam kitab tulisan-tulisan. Nah, lebih spesifik lagi, kitab ini termasuk kitab Mazmur, kitab Ayub, dan Pengkhotbah itu dikelompokkan sebagai kitab syair atau kitab hikmat. Nah, kata Amsal sendiri itu berarti ucapan orang bijak. Ini menarik saudara sekalian. Atau dengan kata lain, kata Amsal ini berarti berbahasa berhikmat. Dalam kitab Amsal kita menemukan ajaran bijak yang cukup panjang menolong kita agar hidup benar dan bijaksana. Jadi jika ada orang yang punya harapan agar hidupnya benar dan bijaksana, kitab Amsal menjadi pilihan yang baik untuk kita baca dan renungkan. Penulis utama kitab ini adalah Raja Salomo. Ketika menjadi raja, Tuhan bertanya kepada Salomo, apa yang dia meminta kepada Tuhan. Salomo meminta hikmat dan Tuhan memberikannya. Selain Salomo, ada juga penulis yang lain. Ya, menulis kitab Amsal ini bukan cuma Salomo, ada juga penulis yang lain. Walaupun kita tahu Salomo itu adalah penulis utamanya. Penulis yang lain misalnya Lemuel dan Agur, serta penulis anonim atau penulis yang tidak mencantumkan namanya. Nah, kitab Amsal ini disusun pada zaman Raja Salomo pada abad ke-10 sebelum Masehi dan kemudian disusun kembali pada zaman Raja Hizkia di abad ke-8 sebelum Masehi dan dirampungkan pada zaman pembuangan di Babel pada abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, sekarang mari kita telusuri karakter dan tindakan hikmat dan kebodohan dalam Amsal pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Saudara, apa itu karakter dan apa itu tindakan? Karakter adalah akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Contoh misalnya, bertemu orang di tepi jalan, ada orang yang memberi salam, tetapi ada orang yang tidak memberi salam. Nah, di sini kita melihat ada perbedaan akhlak antara keduanya. Sementara tindakan adalah perbuatan atau sesuatu yang dilakukan. Nah, dari sini kita paham yang kita hendak telusuri di sini adalah akhlak dan perbuatan dari hikmat dan kebodohan. Dalam menjelaskan tentang hikmat, di sini kitab Amsal menggunakan gaya bahasa personifikasi
di mana hikmat dan kebodohan itu ibarat seorang perempuan yang berhikmat dan perempuan yang bodoh. Dari sini kita melihat perbedaan antara keduanya. Yang pertama, perhatikan ayat 1 dan ayat yang ke-13. Perempuan hikmat membangun rumah dengan baik. Dalam ayat 1, perempuan hikmat menegakkan ketujuh tiangnya. Nah, kita tahu bersama angka 7 di Israel secara simbolis menunjuk pada kesempurnaan. Selanjutnya, untuk membangun tiang dibutuhkan ketelitian dan perhitungan. Nah, hikmat itu penuh dengan pertimbangan, penuh dengan ketelitian, kewaspadaan. Jadi dia tidak gegabah. Orang berhikmat itu selalu mawas diri, dia mengendalikan dirinya, dia tidak gegabah dalam berkata-kata, dia tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Sebaliknya, perempuan bodoh disebut dalam ayat yang ke-13 cerewet, ya, tidak berpengalaman dan tidak tahu malu. Yang kedua, perempuan hikmat itu bekerja dan menyediakan makanan sendiri. Perhatikan ayat 2. Sedangkan perempuan bodoh di depan pintu rumahnya. Perhatikan ayat 14. Dia tidak bekerja dan menyediakan makanan. Jadi di sini kita melihat dua gaya hidup yang kontras. Yang satu bekerja dengan tekun, yang satu hanya bermalas-malasan. Yang ketiga, perempuan hikmat menyediakan makanan sendiri. Perhatikan ayat 5. Perempuan bodoh menyajikan makanan curian. Jadi, berhikmat itu menyediakan makanannya sendiri. Sedangkan kebodohan itu, dia tidak mau bekerja, dia suka mengambil barang atau milik orang lain. Mencuri adalah kebodohan. Bekerja keras, bekerja tekun, itu adalah hikmat. Yang keempat, hikmat itu tidak mengecam pencemooh. Yang dikecamnya adalah orang bijak. Perhatikan ayat 8. Sedangkan kebodohan itu mengecam pencemooh dan orang fasik. Perhatikan ayat 7. Jadi ada dua gaya hidup yang berbeda di sini. Kalau berhikmat, dia menahan diri untuk tidak mengecam si pencemooh, untuk tidak mengecam orang fasik. Sedangkan kebodohan melakukannya, mengecam orang fasik, mengecam pencemooh, dan itu bisa berakibat fatal. Yang kelima, hikmat itu memperpanjang umur. Perhatikan ayat 11. Kebodohan itu membawa kematian. Perhatikan ayat 18. Menjalani kehidupan berhikmat itu membuat umur kita menjadi panjang. Sebaliknya, dalam kebodohan kita mengalami kematian. Yang keenam, hikmat itu menyukai nasihat. Perhatikan ayat 9. Sedangkan kebodohan itu tidak suka dengan nasihat. Nah, jadi di sini kita melihat ada dua kehidupan yang kontras. Yang satu suka nasihat, dan yang satu tidak suka dengan nasihat. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, 6 hal yang saya tunjukkan di sini, bahwa ternyata hikmat dan kebodohan itu memiliki cara hidup yang berbeda. Kalau orang mendapatkan hikmat dari Tuhan, maka cara hidupnya pasti berbeda. Sebaliknya, kalau orang menjalani kehidupan dalam kebodohan tanpa hikmat dari Tuhan, maka cara hidupnya juga berbeda. Nah, tadi saya sudah jelaskan tentang hal itu. Orang berhikmat, dia bekerja keras, menyediakan makanannya sendiri, sedangkan kebodohan itu tidak menyediakan makanan, dia bermalas-malasan. Berhikmat itu dapat menahan diri dan berkata-kata, sebaliknya kebodohan dia tidak dapat mengendalikan lidahnya, dia tampil sebagai orang yang cerewet. Berhikmat, dia tidak mengecam pencemooh, dia tidak mengecam orang fasik, sebab itu berbahaya bagi dirinya. Sebaliknya,
kebodohan melakukannya. Orang yang pencemooh dikecam, orang fasik dikecam. Jadi dia tidak ada pertimbangan apa dampak yang akan ditimbulkan jika dia melakukan itu. Berhikmat memperpanjang umur, sedangkan kebodohan itu membawa kematian. Berhikmat suka dengan nasihat, sedangkan kebodohan tidak suka dengan nasihat. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban yang boleh saya berikan untuk pertanyaan nomor 1. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya begini, apa saja tantangan khusus yang dihadapi orang percaya dalam mencari hikmat di era digital? Saudara, kita sekarang berada di era digital, jadi ini pertanyaan yang menarik untuk kita perhatikan. Era digital apa itu? Apa itu era digital? Era digital adalah era di mana teknologi informasi dan komunikasi menjadi bagian integral dalam keseharian hidup. Sekali lagi, era digital adalah era di mana teknologi informasi dan komunikasi menjadi bagian integral dalam keseharian hidup. Era ini ditandai dengan kehadiran handphone atau smartphone, dengan kehadiran komputer, internet, tablet, dan cloud. Kehadiran era ini membuat masyarakat harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, dan adaptasinya ini berlangsung terus-menerus. Dan setiap orang harus mengembangkan keterampilan baru. Dan bukan cuma orang, organisasi juga harus melakukan adaptasi agar dia tidak ketinggalan. Dia harus mengikuti perkembangan teknologi yang baru. Pertanyaan sekarang, apa saja tantangan khusus bagi orang percaya dalam mencari hikmat di era digital ini? Saudara, terhadap pertanyaan ini, saya balik bertanya, apakah hikmat mesti dicari? Apakah hikmat dari Allah itu mesti dicari? Kita bisa belajar dari kisah Raja Salomo. Raja ini tidak mencari hikmat. Raja ini dijumpai oleh Tuhan dalam mimpi, dan Tuhan bertanya kepadanya apa yang dia minta. Raja Salomo meminta hikmat. Jadi hikmat itu bukan sesuatu yang kita cari. Hikmat itu adalah permintaan kita kepada Allah. Dan Allah yang memberikan hikmat itu kepada kita. Jadi hikmat bukan hasil usaha kita, lalu kita mendapatkan hikmat. Tapi hikmat itu adalah pemberian Allah. Hikmat itu adalah karunia dari Allah. Secara etimologis, kata hikmat itu diturunkan dari bahasa Ibrani hokmah, dari kata kerja hakam, artinya menjadi bijaksana. Nah, bijaksana itu adalah kemampuan mengambil keputusan yang tepat dan bertindak benar. Mengambil keputusan yang tepat, kemudian dia bertindak benar. Dalam kitab Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-18, hikmat itu ternyata terbagi dua. Pertama, hikmat dari atas. Itulah hikmat Allah. Yang kedua, hikmat yang berasal dari manusia. Kitab Yakobus menyebutnya dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Nah, hikmat yang dari Allah itu kita minta. Seperti Raja Salomo melakukan hal itu. Jadi hikmat dari Allah itu bukan hasil pencarian manusia, bukan hasil usaha manusia, tetapi pemberian Allah. Karunia Allah kepada manusia yang meminta hikmat itu. Inilah yang membedakan dengan hikmat manusia. Kalau hikmat manusia itu hasil kerja kita, hasil usaha kita, hasil jerih kita. Kalau hikmat Allah itu adalah pemberian Allah. Diberikan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah.
orang yang meminta hikmat itu kepada Allah. Karena itu bagi saya pertanyaan apa saja tantangan khusus yang dihadapi orang percaya dalam mencari hikmat di era digital, ini pertanyaan yang kurang tepat, saudara sekalian. Ya, era digital itu adalah realitas kenyataan hidup yang sedang kita jalani. Sedangkan hikmat itu di tangan Allah. Dalam 1 Korintus 12 ayat 8 disebut di sana berkata-kata dengan hikmat adalah salah satu karunia Roh Kudus. Jadi jelas bagi kita, hikmat Allah itu bukan hasil pencarian kita, bukan hasil upaya kita. Hikmat Allah itu adalah pemberian Allah. Salomo mendapatkan hikmat itu bukan karena dia mencarinya, tetapi karena dia meminta dan Allah memberikannya. Karena itu mintalah selalu hikmat Allah. Mintalah dengan penuh kesungguhan seperti Salomo. Ketika kita diperhadapkan dengan pilihan dan kita harus mengambil keputusan, mintalah hikmat Allah agar kita dapat mengambil keputusan yang benar di tengah berbagai pilihan yang diperhadapkan kepada kita. Dengan demikian, saya bisa katakan bahwa era digital menjadi tantangan tersendiri bagi kita orang percaya. Era digital itu menjadi tantangan bagi kita. Penyebaran informasi yang cepat memudahkan pekerjaan kita, tetapi ada orang-orang tertentu yang menggunakan itu untuk menyebarkan berita bohong atau hoax. Nah, disinilah kita harus meminta hikmat Tuhan agar kita dapat menyikapinya dengan bijak. Saudara sekalian, demikianlah jawaban yang boleh saya berikan, yang boleh saya share untuk pertanyaan nomor 2. Selanjutnya, mari kita masuk pada pertanyaan yang terakhir, pertanyaan nomor 3. Bagaimana kita dapat menghindari jebakan kebodohan dan membuat pilihan yang bijaksana di era digital? Saudara, pertanyaan nomor 3 ini mengajak kita memikirkan 2 hal. Yang pertama, apa itu jebakan kebodohan? Yang kedua, bagaimana kita membuat pilihan yang bijaksana di era digital? Saudara, jebakan itu jerat. Seperti kita membuat jerat menangkap ayam atau burung. Saya memiliki pengalaman tentang ini. Ketika kita membuat jerat untuk menangkap ayam, ada tali yang diikat pada sepotong kayu yang berdiri tegak, kemudian ditarik ke tanah, dan ujung dari tali itu membentuk lingkaran di tanah. Untuk menarik perhatian ayam, di dalam lingkaran itu dan di sekitar lingkaran itu ditaburkan makanan ayam, makanan kesukaan ayam. Ayam datang dan dia berfokus pada makanan itu. Tanpa ayam sadari, ada jerat yang akan menangkapnya. Saudara, jelas bagi kita jebakan itu sesuatu yang menarik, namun mematikan, membahayakan. Nah, di era digital ini, apakah jebakan kebodohan yang menarik perhatian banyak orang? Saya mencatat ada beberapa hal, misalnya judi online, investasi bodong, prostitusi online, dan game berbayar. Itu semua adalah jebakan kebodohan yang dapat menghancurkan kita. Nah, bagaimanakah kita membuat pilihan yang bijaksana di era digital ini? Saudara, harap ini diperhatikan dengan baik. Menurut saya, kita bisa menerapkan beberapa hal ini. Yang pertama, teknologi digital kita manfaatkan untuk memudahkan pekerjaan kita, bukan untuk bersenang-senang. Yang kedua, jangan tergoda dengan tawaran pekerjaan atau mendapatkan uang dengan instan. Ingat pepatah Cina, tidak ada makan siang yang gratis. Kita harus makan dari hasil pekerjaan kita
dari hasil jerih lelah kita. Yang ketiga, kumpulkanlah berbagai informasi dan mintalah pertimbangan dari yang ahli sebelum kita membuat atau menjatuhkan pilihan. Yang keempat, mintalah selalu hikmat Tuhan sebelum kita menjatuhkan keputusan atau membuat pilihan dalam hidup ini. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban yang boleh saya share untuk 3 pertanyaan. Mintalah selalu hikmat Tuhan, agar Dia menolong kita memahami kebenaran firman-Nya, agar Dia menolong kita menjalani kehidupan yang berhikmat, sehingga kita dapat mengambil keputusan yang tepat dan benar, menjalani kehidupan dalam ketaatan yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.